Hai semuanya, jumpa lagi dalam video kita kali ini bersama dengan Miss Mia, di mana kita akan membahas kembali mengenai topik sistem persamaan linear tiga variabel. Khususnya kita akan membahas nih kunci jawaban tugas metode kombinasi yang kalian sudah kumpulkan dan kerjakan. Jadi selama menonton video ini silakan kalian sambil cocokkan dengan tugas yang kalian sudah kumpul, dan jika ada pertanyaan silakan disampaikan kepada Miss Mia melalui private chat Teams atau di sesi berikutnya. Selamat menyaksikan, mohon disimak dengan baik ya. Nah, sebelum kita bahas ya kunci jawaban tugasnya, Miss mau ingatkan kembali nih mengenai beberapa tips ya yang Miss sudah bagikan kepada kalian bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dengan metode kombinasi. Di mana ada 3 tips. Yang pertama, perlu diketahui bahwa langkah awal metode kombinasi ini atau campuran bisa dilakukan dengan cara substitusi ataupun eliminasi, tergantung soal yang diberikan ya. Namun biasanya langkah awal dari metode ini adalah eliminasi salah satu variabel pada dua pasang persamaan. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk memudahkan kita ya, karena persamaannya mungkin panjang karena terdiri dari 3 variabel. Kita bisa sederhanakan dengan membuat persamaan linear 2 variabel dengan cara kita bisa eliminasi atau bisa juga substitusi, bisa ya. Nah, yang kedua, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel pada langkah pertama itu sehingga diperoleh nilai 2 variabelnya. Nah, di sini kamu boleh menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu atau kemudian substitusi ataupun sebaliknya ya, bisa. Nah, yang ketiga, substitusikan nilai-nilai variabel pada langkah kedua gitu ya, ke salah satu persamaan semula untuk mendapatkan nilai variabel yang terakhir. Nah, itu adalah 3 tipsnya. Kita akan lanjut membahas kunci jawaban dari 3 soal yang Miss berikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Miss Mia memberikan kalian ada 3 soal yang harus kalian selesaikan ya. Di antaranya soal pertama itu adalah soal menyelesaikan sistem persamaan linear, kemudian soal nomor 2 dan ketiga adalah soal cerita, yang mana di antara soal ini ada yang kalian sudah kerjakan, tapi nggak apa-apa ya, sambil kita review juga kembali. Nah, kita langsung aja bahas dari soal yang pertama, jadi silakan kalian buka catatannya masing-masing dan lihat ya bagaimana cara kamu menyelesaikan soal yang pertama ini. Nah, berikut soal nomor 1, selesaikan sistem persamaan linear berikut. Nah, diberikan di sini ada 3 persamaan ya yang membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum kita menyelesaikan mulai dari langkah pertama, kita perlu dulu untuk menentukan yang mananya nih persamaan 1 dan persamaan 2 serta 3. Jadi kita beri nama dulu ya. Nah, di sini sudah ada namanya. Langsung aja kita masuk ke langkah pertama, yaitu kita mau sederhanakan di persamaan ini, kan banyak ya variabelnya ya, ada 3. Jadi kita mau sederhanakan dengan cara kita buat menjadi persamaan linear 2 variabel. Dengan cara apa? Bisa dengan substitusi, bisa juga dengan eliminasi. Misalnya di sini kita pilih mau eliminasi ya, pada 2 pasang persamaan tentunya. Kamu bisa pilih nih persamaan 1, 2, kemudian 2, 3, atau 1, 2, kemudian 1, 3, itu boleh ya, terserah. Nah, misalnya kita pilih persamaan 1 dan 2 dan 1 dan 3. Yang kita mau eliminasi adalah variabel Z-nya. Berarti kita mulai dulu ya dari eliminasi Z pada persamaan 1 dan 2. Nah, kamu tulislah kembali persamaan 1 dan 2 apa? X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6, kemudian 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4. Nah, untuk bisa mengeliminasi Z dari dua persamaan ini, kita perlu memastikan nih apakah koefisien dari Z ini sudah sama. Tapi kalau belum sama, berarti harus disamakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita kalikan dengan suatu bilangan tertentu. Dan ternyata belum sama ya. Karena di persamaan 1 koefisien Z-nya 1, di persamaan 2 koefisiennya itu 2. Berarti perlu kita samakan dengan cara kita kalikan masing-masing persamaan dengan suatu bilangan. Untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 2 ya, supaya jadi 2Z sama dengan yang persamaan 2. Kalau persamaan 2 kita nggak perlu kalikan lagi. Kita hanya perlu kalikan dengan 1, supaya nanti menghasilkan dirinya sendiri. Supaya apa? Agar si koefisien 2Z-nya nggak berubah ya. Koefisien Z-nya nggak berubah. Nah, langsung aja kita kalikan setiap elemen yang ada, berarti X kali 2, 2X. Negatif 2Y kali 2, negatif 4Y.
kemudian Z kali 2 sama dengan 2Z, 6 kali 2 sama dengan 12, kemudian yang di bawahnya persamaan 2 kita kalikan dengan 1 menghasilkan dirinya sendiri kembali ya, 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4. Nah, di sini kita mau eliminasi nih si Z-nya. Di situ ada ini ya, ada 2Z, ditambah, kita gunakan tanda operasi tambah, supaya apa? Supaya nanti ketika 2Z ditambah negatif 2Z sama dengan 0. Artinya berhasil kita eliminasi ya, makanya kita gunakan tanda operasi tambah di situ. Nah, kemudian karena Z-nya sudah tereliminasi, artinya kita tinggal tambahkan juga nih elemen yang lain, nih variabel yang lain. Misalnya 2X tambah 3X ya 5X, negatif 4Y tambah Y, tambah Y, negatif 3Y, 12 tambah 4, 16. Nah, ini kan memunculkan persamaannya menjadi lebih sederhana ya, yaitu persamaan linear dua variabel. Ini kita beri nama juga nih, karena ini memunculkan persamaan baru ya, ini kita sebut persamaan yang keempat. Nah, tapi kan ini nggak berarti apa-apa kalau dia nggak punya kawan ya, dia nggak ada persamaan yang sejenis. Harus ada juga nih kita cari lagi persamaan linear dua variabel yang punya variabel X dan Y. Nah, disinilah kita lanjutkan dengan cara kita eliminasi Z juga pada pasangan persamaan lainnya. Misalnya di sini tadi kita pilih persamaan 1 dan 3 ya, jadi kita lanjutkan eliminasi Z pada persamaan 1 dan 3. Berarti kamu tuliskan kembali persamaan 1 bunyinya apa? X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6, lalu persamaan 3, 7X kurang 6Y kurang Z sama dengan 10. Nah, karena berhubung di sini koefisien dari persamaan 1 dan persamaan 3 sudah sama ya, sama-sama 1 ya. Berarti bisa langsung kita eliminasi si Z-nya ini dengan cara apa? Kita gunakan tanda operasi antara tambah atau kurang. Nah, di situ kita pilih tambah ya. Kenapa? Oh, ini salah tulis ya. Kenapa kita gunakan tambah? Supaya Z ditambah negatif Z habis ya 0. Begitu. Nah, kemudian setelah Z-nya tereliminasi, kita juga perlu tambahkan nih X tambah 7X ya 8X. Negatif 2Y tambah negatif 6Y sama dengan negatif 8Y. 6 tambah 10 ya 16 gitu ya. Nah, di sini kan sudah muncul persamaan linear dua variabel yang baru. Ini kita beri nama sebagai persamaan yang kelima ya. Nah, dari langkah pertama ini kita dapat nih sistem persamaan linear dua variabel dari persamaan 4 dan 5 ya. Nah, inilah yang kita lanjutkan di langkah berikutnya. Di langkah kedua kita selesaikan SPLDV ini bisa menggunakan metode eliminasi lalu substitusi ataupun substitusi dulu baru eliminasi. Ya, jadi kita langsung aja. Langkah keduanya selesaikan SPLDV-nya. Yang langkah pertamanya misalkan eliminasi Y-nya nih. Y-nya yang kita hilangkan nanti supaya dapat X. Begitu ya. Nah, berarti eliminasi pada persamaan 4 dan 5. Kalau kita mau eliminasi otomatis kita perlu pastikan koefisien dari Y-nya sama ya. Nah, kalau belum sama, karena ini di sini 3 yang di bawahnya itu 8, kita perlu samakan dengan cara kita kalikan dengan suatu bilangan tertentu supaya koefisien Y-nya bisa sama. Nah, di sini Miss Mia kali persamaan 4-nya itu dengan 8, persamaan 5-nya itu dengan 3, supaya nanti menghasilkan koefisien Y yang sama. Kita kalikan masing-masing elemennya menjadi 40X kurang 24Y sama dengan 128. Kemudian persamaan 5-nya kita kali 3 menjadi 24X kurang 24Y sama dengan 48. Kita gunakan tanda operasi kurang supaya negatif 24Y dikurang negatif 24Y. Hasilnya 0 dong ya, karena negatif 24Y, negatif kali negatif jadinya positif, 24Y sama dengan 0. Jadi 0 hasilnya ya, artinya kita berhasil eliminasi. Makanya kita gunakan tanda kurang di situ. Nah, bukan hanya itu yang kita kurangkan ya, setiap elemennya juga 40X kurang 24X, 16X. Ini sudah otomatis habis ya, kita coret. 128 dikurang 48 sama dengan 0. Berarti kalau kita di sini bisa dapat X ya dengan cara tinggal kita bagi di 16 saja masing-masing rosnya menjadi X sama dengan 80/16 atau X sama dengan 5. Nah, satu variabelnya sudah kita dapat nih. Nah, untuk mendapatkan Y-nya tinggal kita substitusikan aja ya nilai X ini ke salah satu persamaan antara 4 dan 5. Gitu. Nah, berarti substitusikan nilai X sama dengan 5 ini ke salah satu persamaan. Misalnya kita pilih persamaan 5 ya. Berarti 5X kurang 3Y.
sama dengan 16, ganti X-nya dengan 5. Kemudian 5 kali 5 kurang 3Y sama dengan 16. Atau 25 kurang 3Y sama dengan 16. Atau negatif 3Y sama dengan 16. 25-nya pindah ruas menjadi 16 kurang 25 sehingga nanti kita dapat Y sama dengan 3. Gitu. Jadi tadi X-nya 5, sekarang Y-nya 3. Nah, sudah kita dapatkan nih nilai dua variabel nih. Masuklah ke langkah ketiga, yaitu substitusikan nilai dua variabel ini ke salah satu persamaan semula. Kamu pilih nih persamaan mana yang paling sederhana di antara tiga persamaan semula yang ada. Nah, berarti langkah ketiganya substitusikan nilai X dan Y ke salah satu persamaan semula. Misalnya kita pilih persamaan 1 ya, karena menurut kita ini kayaknya yang paling sederhana nih. X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6. Gantikan X-nya dengan 5. Gantikan Y-nya dengan 3 menjadi 5 kurang 2 kali 3 tambah Z sama dengan 6. Atau 5 kurang 6 tambah Z sama dengan 6. Atau negatif 1 tambah Z sama dengan 6. Z sama dengan 6 tambah 1 atau Z sama dengan 7. Nah, sudah dapat X, Y, dan Z-nya. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan. Jadi, himpunan penyelesaian dari SPLTV yang ada X sama dengan 5, Y sama dengan 3, Z sama dengan 7. Atau himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis begini. Himpunan penyelesaian 5,3,7. Seperti itu. Oke, yang berikutnya ada soal nomor 2 ya, Miss bacakan. Alden membeli 2 kg apel, 1 kg anggur, dan 2 kg mangga dengan harga 70.000. Jason membeli 2 kg apel, 2 kg anggur, dan 1 kg mangga dengan harga 90.000. Sementara itu Karina membeli 2 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 kg mangga dengan harga 130.000. Kemudian di toko buah yang sama, jika Sydney akan membeli 3 kg apel dan 1 kg anggur, maka tentukanlah total harga yang harus dibayarkan oleh Sydney. Nah, bisa kita lihat ya, erat kaitannya dengan konsep SPLTV. Berarti ini bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep tersebut. Namun, sebelum kita selesaikan, karena ini tergolong dalam soal cerita atau masalah kontekstual, maka kita perlu membuatkan dulu ya apa yang diketahui dari soal. Begitu. Jadi, apa yang diketahui? Nah, untuk membuat apa yang diketahui artinya kita harus membuat nih soal cerita ini ke dalam bentuk simbol matematis supaya bisa juga kita selesaikan dengan metode matematis, begitu ya. Nah, berarti untuk menuliskan apa yang diketahui dari soal kita butuhkan variabel nih. Oleh karena itu kita butuh pemisahan variabel untuk membuat model matematikanya berdasarkan soal yang ada ya. Nah, di sini misalnya kita mau pakai variabel X, Y, Z ya. Di mana X-nya itu apa? X-nya itu adalah XYZ-nya ini adalah item dari apa yang mereka beli. Ada Alden, Jason, dan Karina ya. Nah, berarti kalau X itu bisa kita misalkan sebagai apa? Sebagai, ada mungkin yang buat ya sebagai apel misalnya. Y-nya itu anggur. C-nya, XZ-nya itu adalah mangga. Bukannya nggak begitu. X-nya ini adalah, coba kamu perhatikan. Mereka ini membeli banyaknya buah ya nak. Kemudian hasilnya itu adalah harga. Artinya apa? Artinya harga dari setiap buah inilah yang ditotalkan menjadi 70.000 gitu ya. Sehingga XYZ-nya ini harus kita misalkan sebagai harga gitu. Harga dari sekilo apel misalnya untuk X. Kemudian untuk Y misalnya harga untuk sekilo anggur. Z itu adalah harga untuk sekilo mangga. Jadi bukan buahnya, banyak buahnya, tapi harga buahnya gitu ya. Sehingga XYZ-nya ini adalah harga 1 kg apel, Y-nya harga 1 kg anggur, Z-nya harga 1 kg mangga. Nah, sudah begini, tinggal kita buatkan dong model matematikanya. Ada 3 orang ya yang membeli yang diketahui hasilnya. Total pembayarannya yaitu Alden, Jason, Karina. Berarti ada 3 subjek. Nah, sekarang kita mau buat model persamaan dari apa yang mereka beli dan berapa total pembayaran yang mereka harus keluarkan. Dari Alden, dia membeli 2 kg apel ya, artinya 2 dikali harga 1 kilo apel atau 2 dikali X. Kemudian apalagi 1 kg anggur berarti ya 1 dikali harga 1 kg anggur berarti 1 kali Y. Kemudian 2 dikali Z ya karena harga 1 kg mangga. Nah, berapa total harga yang mereka bayarkan? Jadi harga-harganya ini ditotalkan menjadi 70.000. Berarti Alden punya model matematika yaitu 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 70.000. Begitupun dengan Jason dan Karina ya. Kalau Jason dia membeli 2 kg apel dikali harganya ya, ditambah dengan 2 kg
anggur dikali harganya ditambah 1 kg mangga dikali dengan harganya. Totalnya yang harus dibayarkan adalah 90.000. Jadi 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 90.000. Demikian juga dengan Karina ya. Karina membeli 2 kg apel juga ditambah dengan 3 kg anggur dikali semuanya dengan harganya. Kemudian ditambah dengan 2 kg mangga dikali dengan harga sekilonya berapa. Total harga yang harus dibayarkan adalah 130.000. Nah, muncullah 3 persamaan ini. Nah, kemudian kita lihat apa yang ditanyakan dari soal. Nah, dikatakan bahwa jika Sydney membeli dari toko yang sama dan dia membeli 3 kg apel dan 1 kg anggur, maka total pembayaran yang harus diberikan oleh Sydney berapa? Berarti 3 kg apel dikali harga sekilonya berapa gitu ya? Ditambah dengan 1 kg anggur dikali dengan harganya sekilo itu berapa? Atau 3X ditambah Y sama dengan berapa? Nah, inilah hal yang harus kita cari ya. Jadi prioritas kita adalah mencari XY-nya. Nggak usah setnya, karena setnya di sini nggak diminta. Jadi kita menyelesaikan sesuai dengan apa yang ditanyakan di soal ya. Yaitu 3X tambah Y. Berarti goals kita X dan Y gitu. Nah, berarti kita masuk ke penyelesaian. Nah, tadi berdasarkan model matematika kita dapat ya, tadi ada 3 persamaan. Inilah yang kita selesaikan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita gunakan metode kombinasi itu atau metode eliminasi atau metode substitusi ya. Nah, di sini kita pilih metode kombinasi karena lebih cepat dan lebih mudah. Berarti langkah pertama, eliminasi salah satu variabelnya. Yang perlu kita eliminasi apa nih? Setnya aja ya, karena kan yang diminta tuh hanya nilai X dan Y-nya saja yang dibutuhkan untuk menjawab soal menjawab Sydney bayar berapa gitu. Nah, berarti Y-nya jangan kita eliminasi, X-nya juga jangan kita eliminasi ya, karena justru itu yang mau kita cari, masa kita hilangkan? Berarti setnya aja yang kita hilangkan nih. Nah, kamu pilih nih pada dua pasang persamaan ya, supaya menghasilkan persamaan linear dua variabel nanti, sistem persamaan linear dua variabel. Misalnya di sini Miss Mia pilih persamaan 1, 2, itu kita eliminasi Z-nya, kemudian 1, 3 juga kita eliminasi Z-nya. Kita mulai dari eliminasi Z pada persamaan 1 dan 2, berarti kamu bisa tuliskan kembali persamaan 1 dan 2 apa? 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 70.000. Lalu persamaan 2 itu 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 90.000. Nah, kalau kita mau eliminasi Z harus dipastikan ya apakah sudah sama koefisiennya. Ternyata belum, makanya kita kali dengan satu bilangan tertentu. Di sini persamaan 1 dikali 1, lalu persamaan 2 dikali dengan 2. Nah, setelah setiap elemen dikali dapatlah ini 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 70.000. Lalu untuk yang persamaan 2 dikali 2 semuanya menjadi 4X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 180.000. Untuk mengeliminasi Z di sini, supaya hilang ini Z-nya, 2Z bla 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 2Z sama dengan 0, berarti kita gunakan tanda apa? Tanda kurang dong, supaya habis ya. Jadi habis, sisa 2X kurang 4X sama dengan negatif 2X, 4 dikurang 4Y sama dengan negatif 3Y, lalu 70.000 dikurang 180.000 sama dengan negatif 110.000. Nah, muncullah di sini persamaan linear dua variabel. Ini kita beri nama persamaannya itu persamaan 4. Nah, lanjut. Kita eliminasi Z dari persamaan 1 dan 3. Eliminasi Z pada persamaan 1 dan 3, dituliskan kembali persamaan satunya apa, 3-nya apa, berarti 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 70.000, 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 130.000, kita perhatikan koefisien dari Z-nya ternyata sudah sama, berarti sudah bisa langsung eliminasi menggunakan tanda apa? Menggunakan tanda kurang, supaya 2Z dikurang 2Z habis, atau bersisa 0 ya, habis begitu. Nah, sekarang kita kalikan juga, kita kurangkan juga yang lain ya, 2X kurang 2X ya 0 ya, oh ternyata dia juga habis nih. Nah, kemudian Y dikurang 3Y berarti menjadi negatif 2Y. 70.000 dikurang 130.000 berarti negatif 60.000. Nah, yang kita mau dapatkan dari sini adalah Y ya, berarti masing-masing ruas kita bagi dengan negatif 2, atau Y sama dengan negatif 60.000 bagi negatif 2, atau Y sama dengan 30.000. Dapat DY-nya sama dengan 30.000 ya. Nah, berarti untuk menjawab soal Sydney tadi kan X-nya juga harus kita ketahui ya, dan juga Y-nya. Y-nya sudah dapat, berarti tinggal substitusikan aja nih nilai Y ke salah satu persamaan 4 atau 5 tadi untuk mendapatkan nilai X-nya. Begitu. Berarti misalnya kita substitusi nilai Y ke persamaan 4 ya, tulis kembali persamaan 4.
Persamaan 4 tadi bunyinya negatif 2X kurang 3Y sama dengan negatif 110.000. Gantikan Y-nya dengan 30.000 sehingga menjadi negatif 2X kurang 3 kali 30.000 sama dengan negatif 110.000. Berarti ini 3 dikalikan ke dalam ya. Berarti negatif 2X kurang 90.000 sama dengan negatif 110.000 atau negatif 2X sama dengan negatif 20.000, atau kita butuhnya X menjadi masing-masing ruas kita bagi negatif 2 menjadi X sama dengan 10.000. Nah, dapat nih X-nya 10.000, Y-nya 30.000. Artinya apa? Artinya harga sekilo apel ternyata hanya 10.000 ya, murah sekali. Kalau misalnya harga sekilo anggur di sini harganya 30.000 ya. Nah, lanjut. Berarti kita sudah bisa menjawab nih berapa total harga yang harus dibayarkan Sydney. Kita jawab di langkah berikutnya. Nah, tadi ditanyakan ya Sydney sama dengan 3X tambah Y. Sisa kita substitusikan nih nilai X dan Y yang kita dapatkan pada langkah sebelumnya untuk menjawab soal dari soal cerita ini gitu ya, untuk menjawab soal cerita ini. Tinggal kita tuliskan aja 3X tambah Y, gantikan X-nya dengan 10.000, gantikan Y-nya dengan 30.000 menjadi 3 kali 10.000 tambah 30.000. Atau 30.000 tambah 30.000 sama dengan 60.000. Artinya apa? Artinya total harga yang harus dibayarkan oleh Sydney adalah sebesar Rp60.000. Nah, gimana gampangnya? Silakan dicocokkan dengan pekerjaan kalian masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga ya. Miss bacakan. Uang Carol Rp60.000 lebih banyak dari uang Andrew ditambah 2 kali uang Ingrid. Jumlah uang Carol, Andrew, dan Ingrid adalah Rp300.000. Selisih uang Andrew dan Ingrid adalah Rp15.000. Tentukanlah banyaknya uang Carol. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita ini sama seperti yang tadi, kita perlu menuliskan apa yang diketahui dari soal, dimulai dari pemisalan variabel. Nah, misalnya di sini kita menggunakan variabel A, B, dan C ya. Nah, di mana kalau kita lihat-lihat soalnya ini ngomong tentang uang ya, uang dari setiap orang ini. Berarti variabelnya ini bisa kita misalkan sebagai banyaknya uang masing-masing orang tersebut. Misalnya A, kita mulai dari Carol ya. Banyaknya uang Carol. Kalau B, banyaknya uang Andrew. C itu adalah banyaknya uang Ingrid. Begitu. Nah, jadi sudah kita ketahui ya pemisalan variabelnya, sudah kita buat ABC-nya itu banyaknya uang setiap dari mereka. Nah, lanjut ke step berikutnya, kita buat model matematikanya mulai dari punyanya Carol gitu ya. Nah, berarti punya Carol katanya tadi uang Carol 60.000 lebih banyak dari uang Andrew ditambah 2 kali uang Ingrid. Artinya apa? Uang Carol itu sama dengan 60.000 lebih banyak dari jumlah uangnya Andrew dan 2 kali uangnya Ingrid. Berarti 60.000 ditambah uangnya Andrew ditambah 2 kali uangnya Ingrid, atau 60.000 tambah B tambah 2C. Itulah uangnya Carol di sini. Atau bisa kita satukan ya, yang punya variabel itu di ruas sebelahnya, kemudian yang tidak ada variabelnya di ruas lainnya gitu ya, menjadi A, ini B-nya pindah ruas ke sebelah menjadi A kurang B, 2C-nya pindah ruas ke sebelah menjadi negatif atau kurang 2C ya, A kurang B kurang 2C sama dengan 60.000. Nah, lanjut ke kalimat yang berikutnya. Jadi kita buat model matematikanya kalimat demi kalimat ya, yang ini sudah, berarti sisa yang berikutnya. Jumlah uang Carol katanya atau A, dan uangnya Andrew atau B, dan uangnya Ingrid adalah 300.000. Berarti jumlahnya setiap uang mereka ini adalah 300.000. Artinya apa? A ditambah B tambah C itu adalah 300.000 ya. Kemudian selisih uangnya Andrew dan Ingrid, berarti kalau ini uangnya Andrew dikurangi dengan uangnya Ingrid adalah 15.000, atau B kurang C sama dengan 15.000. Seperti itu. Nah, sudah dapat nih 3 model matematikanya. Apa yang ditanya? Katanya yang ditanyakan tentukan banyaknya uang Carol. Artinya yang ditanyakan A-nya ya. Nah, yang ditanya adalah apa? A-nya yang ditanya, atau uangnya Carol nih. Nah, ini bisa kita selesaikan ya kalau kita lihat-lihat model matematikanya, ini kan membentuk SPL TV. Berarti bisa kita selesaikan dengan metode itu untuk mendapatkan ABC-nya. Tapi yang diminta hanya A-nya ya. Jadi kita nggak perlu dicari sampai B dan C-nya, A-nya aja pokoknya gitu. Nah, lanjutlah ke langkah berikutnya, itu penyelesaiannya step by step. Berarti
Kita tulis kembali apa aja sistem persamaan linear 3 variabel yang sudah kita dapatkan tadi dari pembuatan model matematika ya. Ada di sini, kita beri nama persamaan 1, 2, 3. Persamaan satunya A kurang B kurang 2J sama dengan 60.000. Persamaan 2 A tambah B tambah J sama dengan 300.000. Persamaan 3 B kurang C sama dengan 15.000. Nah, langkah pertamanya apa? Ya, kita coba ya. Kita nyatakan B pada persamaan 3 ini sebagai fungsi. Jadi nyatakan B sebagai fungsi pada persamaan 3. Nah, yang mana tuh persamaan 3? B kurang C sama dengan 15.000 atau kita nyatakan B sebagai fungsi menjadi B sama dengan 15.000 tambah C. Nah, mungkin ada kalian yang mulai dari eliminasi ya, nak. Nggak masalah juga ya, nggak apa-apa. Nah, B sama dengan 15.000 tambah C ini kita beri nama sebagai persamaan yang keempat. Nah, berikutnya tentu ada ya, kita harus teruskan langkah ini begitu. Ada manfaatnya ini, kenapa kita nyatakan B sebagai fungsi. Artinya nanti pada langkah berikutnya kita bisa substitusikan nih nilai B ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 ya. Kamu bisa pilih tuh di situ. Misalnya di sini Miss Mia pilih persamaan 2 ya. Miss gantikan B pada persamaan 2 itu dengan 15.000 tambah C menjadi A tambah B tambah C sama dengan 300.000, gantikan B-nya dengan 15.000 tambah C menjadi A tambah 15.000 tambah C sama dengan 300.000 atau A tambah 15.000 tambah 2C sama dengan 300.000 atau A tambah 2C 15.000-nya pindah rows ke sebelah menjadi 300.000 kurang 15.000 atau sama dengan 285.000. A tambah 2C sama dengan 285.000. Nah, inilah yang menjadi persamaan kelima. Gitu. Nah, kalau kita lihat-lihat ini, wah ternyata ini membentuk persamaan linear dua variabel ya. Dengan variabelnya A dan C. Artinya kita harus cari nih temannya nih. Kira-kira yang mana nih yang bisa kita eliminasi supaya kita eliminasi B-nya supaya nanti memunculkan persamaan linear dua variabel yang ada variabel A dan C-nya saja gitu ya. Berarti kita pilih di sini di antara dua persamaan ini kita pilih 1 dan 2 ya. Karena kalau 3 kan tidak ada A-nya. Jadi hanya persamaan 1 dan 2 nih. Kita eliminasi B-nya. Apalagi di situ kan B-nya itu sudah sama koefisiennya ya, sama-sama 1. Berarti langkah berikutnya adalah untuk mendapatkan sistem persamaan linear dua variabel, artinya persamaan linearnya dua variabelnya itu ada 2, kita cari satunya dengan eliminasi B pada persamaan 1 dan 2 tadi gitu ya. A kurang B kurang 2C sama dengan 60.000 dan A tambah B tambah C sama dengan 300.000. Ini kita nggak perlu lagi kalikan dengan suatu bilangan tertentu. Nah, kenapa? Karena di situ koefisien variabel B-nya sudah sama. Langsung aja kita tambahkan supaya nanti bernilai 0 ya. Tereliminasi B-nya. Nah, yang lainnya juga kita tambah. A tambah A 2A. Negatif 2C ditambah C ya negatif C. 60.000 ditambah 300.000 ya 360.000 dong. Nah, ini kan muncul nih persamaan linear dua variabel yang baru. 2A kurang C sama dengan 360.000. Ini kita beri nama juga nih sebagai persamaan 6. Nah, lanjut kalau sudah begini, artinya kita sudah memperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Artinya pada langkah berikutnya yaitu langkah kedua, selesaikan SPLDV yang kita dapat tadi yang ada pada persamaan 5 dan 6 untuk mencari nilai A. Berarti karena sudah ada tadi ya di persamaan 5 ada A tambah 2C sama dengan 285.000, terus yang persamaan 6 ada 2A kurang C sama dengan 360.000, dan yang kita butuhkan hanya nilai A-nya saja, berarti pada persamaan ini 5 dan 6 kita bisa eliminasi langsung C-nya ya supaya dapat A. Karena tujuan kita hanya A. Nah, untuk bisa eliminasi C-nya berarti harus kita samakan dulu nih koefisien C-nya. Apalagi di situ kan di persamaan 5 koefisien C-nya masih 2. Nah, sementara di persamaan 6 itu masih 1 gitu ya. Maka perlu kita samakan koefisiennya dengan cara kita kalikan dengan suatu bilangan tertentu. Untuk persamaan 5 di sini tetap dikali dengan 1. Untuk persamaan 6 dikalikan dengan 2 supaya nanti koefisien C-nya juga ikut menjadi 2 ya. Sehingga nanti sama dengan persamaan 5. Nah, berarti kita kalikan semua elemennya, persamaan 5 kita kali 1 menjadi tetap dirinya sendiri, A tambah 2C sama dengan 285.000. Sementara persamaan 6 kita kalikan dengan 2 sehingga menjadi 2A kali 2 menjadi 4A. Negatif C kali 2 menjadi negatif 2C. 360.000 kali 2 menjadi 720.000. Kita mau hilangkan variabel C-nya ini berarti tinggal gunakan tanda operasi tambah ya supaya 2C tambah negatif 2C itu 0. Tereliminasi. Berarti A-nya juga perlu kita tambah nih. A tambah 4A 5A. 285.000 tambah 725.000 itu sama dengan 1.005.000 ya.
Nah, kemudian kita butuhnya A, berarti masing-masing ruas ini kita bagi dengan 5, atau A sama dengan 1.005.000 dibagi dengan 5 sama dengan 201.000. Nah, artinya apa? Masuklah ke penyelesaian paling terakhir. Berarti kalau A-nya sama dengan 201.000, berarti apa yang ditanyakan tadi itu terjawab ya, bahwa uang Carol adalah sebanyak 201.000 rupiah. Gitu. Nah, gimana? Gampang ya? Jika ada pertanyaan, silakan langsung private chat Miss Mia atau bisa kita bahas di sesi berikutnya ya. Terima kasih semua atas atensi yang telah kalian berikan saat menonton video ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan, silakan private chat Miss Mia. Terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan tugas-tugas berikutnya.